Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat mengikuti rangkaian kegiatan evaluasi tengah tahun KMFPT pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Saya di sini selaku mas'ul atau tanggung jawab di KMFPT ini izin merepresentasikan evaluasi tengah tahun atau apa saja yang sudah saya dan Sekjen lakukan selama setengah kepengurusan kemarin. Tentu saja untuk yang pertama yaitu mengenai arahan kerja. Yang pertama ada berperan sebagai mandataris musyawarah tengah tahun dan musyawarah besar KMFPT UGM. Kemudian yang kedua, menjalankan fungsi koordinasi ataupun bekerja sama dengan lembaga intra maupun ekstra kampus. Kemudian bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan KMFPT UGM, berkoordinasi langsung dengan pengurus harian KMFPT UGM, mengawasi dan mengarahkan gerak organisasi sesuai dengan tata gerak dan tata barisan KMFPT UGM. Kemudian membentuk surat mandat dan surat tugas untuk melaksanakan tugas-tugas bila dibutuhkan, mengadakan evaluasi di dalam kepengurusan KMFPT dengan PKK, dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kondisi darurat demi keberlangsungan kepengurusan KMFPT UGM, serta wajib memperhatikan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Kemudian untuk pencapaian mas'ul dari arahan kerja yang pertama, yaitu berperan sebagai mandataris musyawarah tengah tahun dan musyawarah besar. Untuk musyawarah tengah tahun pelaksananya adalah rangkaian dalam seminggu terakhir ini. Untuk evaluasi belum ada karena memang baru dilaksanakan sekarang. Kemudian untuk timeline-nya berada di tengah kepengurusan dan di akhir kepengurusan. Kemudian untuk arahan kerja berikutnya yaitu menjalankan fungsi koordinasi ataupun bekerja sama dengan lembaga intra maupun ekstra kampus. Contoh pelaksanaannya yaitu kemarin sudah berkoordinasi dengan BO-BSO yang ada di FAPET terkait RKAT atau penganggaran dana yang dibutuhkan tiap BO-BSO di awal kepengurusan kemarin. Dan juga ada JMMA, contoh kegiatannya seperti kegiatan LK2 yang dikoordinasi oleh teman-teman PKK dari masing-masing LDF JMMA. Kemudian juga ada penggalangan dana untuk korban yang terdampak COVID. Untuk evaluasinya terkendala dengan kesibukan masing-masing fakultas, seperti ya mengerjakan tugas dan laporan-laporan seperti biasa. Kemudian untuk timeline selama 1 tahun kepengurusan. Kemudian terus arahan kerja selanjutnya yaitu berkoordinasi langsung dengan PH KMFPT dan mengadakan evaluasi di dalam kepengurusan. Pelaksanaannya yaitu koordinasi dan evaluasi setiap syuro PH. Syuro PH dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Untuk evaluasinya yaitu berdasarkan pandangan pribadi, masih secara subjektif ya atau pendapat saya sendiri dan juga belum terlalu banyak melibatkan teman-teman yang lain. Karena mungkin juga karena kondisi pandemi jadi jarang bertemu juga. Jadi untuk evaluasi mungkin lebih banyak via WA group gitu. Kemudian untuk arahan kerja berikutnya yaitu wajib memperhatikan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Contoh pelaksananya yaitu untuk tugas mas'ul untuk mendampingi pengurus harian terkait acara-acara internal maupun eksternal KMFPT. Kemudian juga pendampingan terhadap kader-kader di KMFPT dalam acara-acara KMFPT. Untuk evaluasinya belum maksimal di bagian komunikasi juga, karena mungkin ya kendalanya belum pernah ketemu dan juga salah satu akibat dari kurang ketemu yaitu mungkin rasa keluarganya jadi berkurang dan juga karena terpisah jarak mungkin jadi kayak prioritasnya sudah masing-masing gitu. Jadi mungkin itu sih kendalanya. Kemudian untuk arahan kerja berikutnya yaitu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan KMFPT UGM serta mengawasi dan mengarahkan gerak organisasi. Pelaksanaannya, contoh acara besar yang sudah terlaksana yaitu Gembira dan Gebala,
evaluasi belum maksimal dalam pengawasan gerak organisasi. Kemudian arahan kerja berikutnya yaitu membentuk surat mandat dan surat tugas untuk melaksanakan tugas-tugas bila dibutuhkan, mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam kondisi darurat untuk melaksanakannya. Alhamdulillah belum ada kondisi darurat yang terjadi sehingga pelaksananya belum terlaksana. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya mewakili Sekjen izin menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan selama setengah kepengurusan kemarin. Untuk arahan kerja Sekjen yang pertama yaitu menggantikan peran Ketua Umum bila berhalangan hadir. Kemudian yang kedua, mengurus kondisi internal kerumah tangga KMFPT untuk menjaga ruhiyah dan ukhuwah antar PH, memberikan arahan internal KMFPT, mengatur dan mengkoordinasikan program kerja, menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat, kemudian menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi, mengawasi pengurus departemen dalam pelaksanaan program kerja, melaporkan perkembangan kerja organisasi kepada pengurus harian, bersama ketua mengeluarkan kebijakan khusus dalam kondisi darurat demi keberlangsungan kepengurusan KMFPT UGM. Kemudian yang terakhir, wajib memperhatikan rekomendasi kepengurusan sebelumnya. Untuk pencapaian yang pertama yaitu menggantikan peran ketua umum bila berhalangan hadir. Pelaksanaannya menyesuaikan. Kemudian evaluasinya, komunikasinya lebih ditingkatkan lagi untuk timeline-nya menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian arahan kerja berikutnya yaitu mengurus kondisi internal rumah tangga KMFPT, menjaga ruhiyah dan ukhuwah antar PH. Pelaksananya melalui WA Group dan Meet, evaluasi dikarenakan pandemi, jarang bertemu secara langsung. Tapi kami juga sempat bertemu secara langsung dengan teman-teman PH, misal dalam kegiatan Grand Launching atau kegiatan Gempita, dan yang terakhir saat membantu kegiatan kurban di fakultas. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman PH yang berada di Jogja dan sekitarnya bisa hadir, sehingga ya lebih enak gitulah kalau ketemu langsung gitu. Kemudian untuk timeline-nya menyesuaikan atau fleksibel. Kemudian untuk yang berikutnya memberikan arahan internal ke KMFPT, mengatur dan mengkoordinasikan program kerja KMFPT. Untuk pelaksanaannya menyesuaikan biasanya di awal bulan kami menyesuaikan apa itu membuat timeline dan apa itu proker-proker yang akan dilaksanakan di bulan selanjutnya. Untuk evaluasi masih terkait tentang komunikasi. Kemudian untuk arahan kerja yang berikutnya yaitu menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan sekretariat. Untuk pelaksanaannya koordinasi masih melalui WA Group. Untuk evaluasinya harus lebih bisa di follow up lagi dan juga masih tentang komunikasi. Kemudian untuk arahan kerja yang berikutnya yaitu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi. Untuk pelaksanaannya berkoordinasi dengan Sekjen tahun lalu maupun dengan bendahara KMFPT. Untuk evaluasi belum ada, untuk timeline menyesuaikan. Kemudian untuk arahan kerja berikutnya, mengawasi pengurus departemen dalam pelaksanaan program kerja. Pengawasannya setiap rapat rutin PH, melalui pelaporan evaluasi atau mungkin kendala-kendala gitu. Dan juga untuk evaluasinya lebih di follow up lagi dan masih tentang komunikasi. Kemudian selanjutnya melaporkan perkembangan kerja organisasi kepada pengurus harian. Pelaksanaan setiap rapat rutin maupun melalui WA Group untuk evaluasi lebih dirutinkan lagi. Kemudian untuk arahan kerja berikutnya bersama ketua mengeluarkan kebijakan khusus dalam kondisi darurat demi keberlangsungan kepengurusan KMFPT UKM. Pelaksanaan jika dibutuhkan. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kondisi darurat yang terjadi. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya selaku Maksul KMFPT tahun ini dan juga mewakili dari Sekjen saya Mbak Tiana. Mungkin dari banyak presentasi tadi evaluasinya banyak di bagian komunikasi karena yang mungkin salah kami juga pandemi sudah berjalan 2 tahun tapi masih belum bisa menemukan strategi yang tepat untuk meningkatkan komunikasi melalui online lah, misal bonding melalui WA Group atau mungkin apa gitu. Memang kalau nggak ketemu langsung memang susah sih. Tapi ya alhamdulillah
Kami kemarin sempat bertemu beberapa kali. Ya emang rasanya beda sih saat ketemu langsung maupun saat online gitu. Ya harapannya semoga untuk komunikasi ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa menemukan strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan komunikasi secara daring maupun tentunya semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu dan berkoordinasi dengan teman-teman PH, teman-teman kader secara luring. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.